Bab 1107. Hao Ningyuan benar. Terlepas dari negara atau jenis obatnya, Ratu dan orang Eropa Barat lainnya tidak ingin melihat kemakmuran pengobatan Tiongkok. Alasan mengapa Ratu setuju untuk membantu dalam upacara pembukaan adalah alasannya juga karena Lin Yu menyembuhkan putri kecil Dinah. Sebagai keluarga kerajaan paling terkenal di dunia, mereka selalu menciptakan citra syukur, kemurahan hati dan kemurahan hati yang baik di dunia. Jadi sekarang setelah Hao Ningyuan berbicara, dia tidak mudah menolak. Lin Yu meremas tinjunya dengan erat setelah mendengar suara itu, dan tidak berbicara dengan wajah tenang, bertarung tanpa henti di dalam hatinya. Jiarong, kenapa? Apa lagi yang kamu punya? Tidak butuh waktu lama untuk membuka usaha, 1 hari sudah cukup. Melihat bahwa Lin Yu belum menjawab, Hao Ning bertanya dengan penuh semangat. Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk ditangani baru-baru ini, Paman Hao. Aku tidak tahu hari apa aku punya waktu, atau bahwa aku mungkin tidak punya waktu beberapa hari ini. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang begitu mendesak? Hao Ningyuan berkata dengan penuh semangat, Jiarong, kamu harus mempertimbangkannya. Kamu tahu, rencana Ratu untuk datang ke China telah ditunda dan ditunda sampai sekarang. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa perlawanan dari Eropa Barat tidak kecil. Jadi jika saya melewatkan kali ini, saya tidak tahu berapa lama dan berapa lama kita akan memiliki kesempatan ini di masa depan. Selama Ratu ada di sini, kita bisa mendapatkan eksposur yang bagus, dan dunia Barat akan memperhatikan kita kali ini. Hanya pada upacara pembukaan kita akan melihat praktisi pengobatan Tiongkok kita. Jika tidak, jika Ratu tidak ada di sana, pengaruh pembukaan ini akan sangat berkurang. Hao Ningyuan dengan susah payah meyakinkan bahwa kesempatan ini dapat dikatakan sebagai kesempatan langka dalam 1000 tahun. Kesempatan untuk mengekspos pengobatan Tiongkok kepada masyarakat internasional merupakan langkah penting bagi pengobatan Tiongkok untuk memasuki dunia. Ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan pola perkembangan pengobatan Tiongkok secara keseluruhan di dunia setelah pembentukan. Lin Yu secara alami juga tahu pentingnya masalah ini, tetapi saat ini semuanya diperas menjadi segalanya. Dia merasa sangat sulit untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu bagaimana memilih. Paman Hao, beri aku waktu untuk memikirkannya. Lin Yu menghela nafas pelan, dan berkata dengan suara lelah, apakah tidak ada aktivitas untuk Ratu dalam 2 hari terakhir ini? Aku akan memberitahumu jika aku yakin. Tidak apa-apa, tapi kamu harus melakukannya secepat mungkin. Jiarong, ingat, jangan lewatkan kesempatan, waktu tidak akan pernah datang. Hao Ningyuan memberi perintah dan kemudian menutup telepon. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu memiringkan tubuhnya dan bersandar lemah di kursi. Li Zhensheng dan yang lainnya buru-buru bertanya ada apa. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan memberitahu orang besar tentang masalah itu setelah mendengarkan. Semua orang segera menjadi serius, mengerutkan kening dan memikirkan tindakan balasan. Jiarong, jika tidak berhasil, aku akan membawa semua orang di Yan Kaotang yang bisa membicarakan masa lalu ke Changqing untuk menyelamatkan Rose. Hu Qingfeng tampak kedinginan, dan berkata dengan dingin, Tuan Feng bukanlah nama yang sia-sia. Kami terlalu ramai dan kami tidak bisa melawan mereka. Setidaknya kita bisa menunda beberapa saat dan membiarkan Rose dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan apakah kamu bisa menyelamatkan Rose dengan melakukan ini, kamu bisa menyelamatkannya. Aku tidak tahu berapa banyak saudara yang akan mati untuk menyelamatkan Rose, tetapi membunuh begitu banyak saudara, itu bahkan lebih tidak pantas. Tapi kita tidak punya cara yang lebih baik sekarang. Hu Qingfeng berkata dengan penuh semangat, lebih baik biarkan aku memperjuangkannya. Masalah besarnya adalah kematian. Setidaknya itu membuktikan bahwa Hu Qingfeng tidak tahu berterima kasih, tamak dan takut akan kematian. Ya,
saya akan pergi juga. Bu Cheng juga berkata dengan dingin saat ini, aku berhutang hidupku kepada orang lain, bahkan jika aku mati, aku harus pergi. Dan saya. Ratusan orang tuh berkata dengan suara yang dalam, jika kita bertiga pergi bersama, masih ada harapan. Jika kita tidak bisa kembali, saya mohon suamimu untuk menjaga Yiner. Wajah Lin Yu merosot, jarang menunjukkan ekspresi marah, dan berkata dengan suara dingin, hidup bukan bagimu untuk berbicara tentang hidup dan mati seperti ini. Kita hidup, dan ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Kulit Hu Qingfeng, Bu Cheng, dan Bai Rentu sedikit berubah, dan mereka tetap tenang dan tidak berbicara. Ini benar-benar tidak bisa berhasil, biarlah. Lin Yu memicingkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi sendiri. Kamu tinggal di rumah untuk melindungi keluargaku. Bahkan jika Ling Xiao dan Wan Xiu benar-benar datang ke ibu kota, dengan bantuan Han Bing dan yang lainnya, kamu setidaknya akan memiliki kesempatan untuk menahan mereka. Setelah memikirkannya, Lin Yu memutuskan bahwa cara terbaik adalah pergi ke Changqing untuk menyelamatkan Rose seorang diri, meskipun hanya ada sedikit harapan untuk sukses. Tapi dia harus pergi. Dia berhutang begitu banyak mawar, dia tidak ingin menyesali hidupnya sebagai orang yang tamak dan takut. Tuan, sama sekali tidak boleh. Mungkin target utama mereka adalah Anda, mereka memaksa Anda, mereka hanya ingin membujuk Anda ke Changqing sendirian, dan kemudian melakukannya pada Anda. Li Zhensheng buru-buru berkata kepada Lin Yu. Ya, Jiarong, siapapun bisa pergi, tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Hu Qingfeng juga buru-buru membujuk Lin Yu. Tidak pergi. Lin Yu menghela napas pelan, lalu bangkit, berjalan perlahan di luar, melihat awan putih yang tiba-tiba bergulung di langit biru, dan berbisik dengan suara yang hampir hanya bisa didengarnya, apakah kamu tidak pergi dan melihatnya mati? Saat dia berkata, dia mengeluarkan kunci emas yang indah dari sakunya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat teratai dan sepasang karper terukir di permukaan kunci dengan kata, salju, terukir di tengahnya. Dia dengan lembut meraba-raba kunci wajah dengan ibu jarinya, dan wajah sedih Rose sekali lagi muncul di hadapannya dengan senyuman, dan hatinya bergetar, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa meninggalkannya juga. Nyatanya, dia terguncang tadi malam. Saat ini Jiang Yan sudah hamil. Jika ada yang salah, dia akan sangat kasihan pada Jiang Yan dan anak dalam perut Jiang Yan, jadi dia juga berpikir untuk menyerah juga. Saya berpikir untuk menutup mata, tetapi jejak hati nurani di hatinya membuatnya menderita. Dia tahu bahwa selama dia pergi, Rose akan memiliki kesempatan untuk hidup, dan dia belum tentu mati. Jika dia tidak pergi dan menyaksikan Rose mati begitu saja, maka dia akan dianggap sebagai kelahiran anak itu, dan sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk melihat ke depan di depan anak itu. Begitu ragu-ragu lagi dan lagi, dia masih memutuskan untuk mencoba risiko itu sendiri. Bagaimanapun, dia ada di sana untuk membantu Rose melarikan diri, bukan untuk melawan Wan Xiu dan Ling Xiao. Selama dia lebih berhati-hati dan berani, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pak, bagaimana kalau? Tak perlu dikatakan, sudah diputuskan, aku akan pergi sendiri. Lin Yu menggelengkan kepalanya, memotong kata-kata Li Zhensheng, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, pesan tiket untukku dan aku akan pergi besok. Berbicara, dia menjabat tangannya dengan tiba-tiba dan dengan kuat memegang kunci emas di tangannya.